tentang aplikasi kinerja BKN. Nah, mungkin akan saya mulai dulu dari teknis login ya, teknis login dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang belum menggunakan kinerja, sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa mencoba ya, bisa mencoba untuk berlatih sebenarnya, berlatih menggunakan kinerja training, kinerja.training.bkn. Nah, ini untuk alamatnya. Jadi kinerja-training.bkn.go.id. Nah, loginnya seperti apa? Untuk cara loginnya, nanti sudah ada panduan di dalam websitenya. Untuk login itu menggunakan nick dan nama terakhir. Cuma kalau nanti misalnya sudah menggunakan aplikasi Ekin yang beneran, nanti loginnya menggunakan nick dan user password di MySAPK. Ini hanya untuk game trainingnya saja. mobil saya film itu bawah terus aku nang pengen Masih sebenarnya nang pengen lagi nang ujung saya mau keluar izin dulu untuk user ini passwordnya ini bisa kok tinggal baru Bu Ilis jangan Bu Ilis berikutnya tinggal iya sih resiko mobil memang. Jadi ini untuk teknis loginnya saja. Nanti silakan mencoba untuk website kinerja-training.bkn.go.id. Ini juga. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tata cara loginnya silakan menggunakan nick, lalu passwordnya itu nomor nama belakang terakhir yang nanti di underscore lalu kinerja. Nah, ini untuk nama belakangnya itu besar semua. Nah, ini untuk nicknya ya. Cek login. Nah, ini untuk akunnya training Pak Jistron. Baik, mungkin saya sekilas saja ya, sekilas saja. Jadi pertama-tama Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu pastikan yaitu mengenai data pribadi Bapak Ibu sekalian. Yang nanti Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam menu profile. Profile nanti silakan dicek ya, nama, terus jabatannya, terus unit kerja atasan, unit kerja PNS. Nah, pastikan unit kerja PNS ini merupakan unit kerja Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya unit kerjanya nggak sama, nanti Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan cascading atau tidak bisa melakukan penilaian kinerja. Nah, lalu setelah kita sudah melihat, kita sudah pastikan data atasan kita sudah betul gitu ya, tidak ada permasalahan. Apabila Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat penilai kinerja, pastikan Bapak Ibu sekalian melakukan klaim pimpinan unit kerja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya Bapak Ibu sekalian bisa menilai staf ataupun bawahannya. Karena kalau tidak melakukan klaim, nanti bawahan Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan penilaian terhadap bawahannya. Nah, kalau sudah tidak menjadi pejabat penilai kinerja, nanti juga dilepas lagi. Ini misal kita lepas ya, ini akan berubah dia warnanya menjadi hijau. Ketika hijau maka itu harus dilakukan, kalau sebagai pejabat penilai maka harus dilakukan klaim. Tapi kalau bukan maka nanti harus dilepas. Baik, jadi memang kalau untuk yang training ini agak berbeda ya dengan yang production ya, atau yang website aslinya yang untuk melakukan pengisian. Tapi saya akan pakai website yang produksinya saja.
Baik, jadi mungkin sambil jalan saja Bapak Ibu ya, karena memang koneksinya juga agak susah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan klaim, dipastikan atasan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan input daripada rencana hasil kerja atau perjanjian kinerjanya sudah diinput ya, tetap. Jadi dimulai dari atasan dulu tertinggi. Jadi mungkin dari Bapak Ibu Kepala Dinas ya, itu nanti menginput SKP-nya terlebih dahulu berdasarkan perjanjian kinerja. Lalu nanti setelah Kepala Dinas nanti turun sampai eselon 3. Eselon 3-nya membuat SKP yang dimana itu nanti akan melakukan cascading namanya. Cascading ini nanti mengintervensi daripada kinerja atasan Bapak Ibu sekalian. Karena apabila tidak membuat SKP atau tidak menyusun rencana hasil kerja, maka bawahan itu nggak akan bisa menyusun SKP. Karena kuncinya di situ. Ketika atasan sudah membuat, lalu nanti bawahannya lagi sampai dengan bawahannya yang paling terakhir ya, atau yang paling bawah lah gitu. Nah itu nanti menyusun SKP. Nah SKP ini kinerja ini yang rencana hasil kerja nanti itu sudah tidak lagi seperti tadi yang disampaikan Bapak Cisron ya, sudah tidak lagi mengutamakan butir-butir daripada jabatan. Jadi semua orientasinya pada tujuan organisasi atau capaian organisasi. Nah, ketika kinerja kita itu sesuai dengan capaian organisasi, maka apa yang kita lakukan itu semuanya mendukung daripada capaian organisasi. Nah, ketika nanti sudah dilakukan penilaian, sudah dilakukan penyusunan, nanti ada namanya pengajuan. Pengajuan itu dari bawahan kepada atasan. Nah, nanti dari situ atasan itu bisa melakukan koreksi apakah SKP yang sudah disusun atau rencana kerja yang sudah disusun itu sudah sesuai dengan rencana organisasi atau SKP atasannya gitu ya. Nah, kalau misalnya belum sesuai, maka nanti atasan bisa melakukan koreksi atau mengembalikan kinerja yang sudah dikirim gitu ya. Sudah dikirim nanti akan dikembalikan dan nanti akan diberikan namanya catatan. Diberikan catatan untuk menambahkan rencana hasil kerja yang dikehendaki oleh pimpinan atau ekspektasi yang dikehendaki oleh pimpinan. Nah, setelah itu nanti bawahan melakukan pengusulan kembali dan atasan melakukan persetujuan. Nah, di dalam persetujuan itu nanti Bapak Ibu ada namanya penilaian yang sifatnya periodik, ada yang namanya tahunan. Periodik itu umumnya ada yang bulanan, per bulan atau triwulan. Nanti tergantung kepada kebijakan daripada instansi. Nah, apabila nanti bulanan, maka Bapak Ibu menyusun kinerja itu setiap bulan dan dilakukan penilaian. Nah, apabila triwulan juga nanti menyusunnya di setiap 3 bulan sekali, bukti dukungnya setiap 3 bulan sekali dan dilakukan penilaian. Penilaiannya nanti bisa tadi ya berupa hasil kerja dan perilaku Bapak Ibu sekalian atau perilaku kita sebagai yang memiliki SKP. Nanti akan dilakukan penilaian dan yang dimana penilaian itu sesuai daripada dialog atau ekspektasi dari pimpinan. Nah, apabila penilaian itu dirasa Bapak Ibu sekalian kok ini kok nggak sesuai gitu ya, padahal saya kerjanya bagus tapi kok saya dinilainya jelek gitu. Nah, itu Bapak Ibu punya yang namanya pengajuan keberatan di dalam aplikasi. Nanti pengajuan keberatan itu ditujukan kepada atasannya lagi, jadi atasannya Bapak Ibu sekalian, atau bisa kita katakan banding. Nah, nanti dari situ atasan yang melakukan koreksi banding itu berhak menguatkan ataupun berhak memberikan penilaian yang lebih bagus ataupun sama gitu ya. Nah,
penilaian itu juga sebetulnya berdasarkan penilaian atasan langsung, tapi tidak menutup kemungkinan penilaian itu bisa dilakukan oleh teman kita yang setingkat atau bawahan kita. Tapi hanya melakukan penilaian secara perilaku ya. Tapi itu sifatnya masih opsional. Jadi belum tergantung instansi mau menerapkan penilaian, itu sering disebut penilaian 360 ya. Mau menerapkan penilaian 360 atau tidak gitu. Kalau tidak maka nanti mutlak penilaian dari atasan langsung gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti setelah dalam pelakuan penilaian, jadi penilaian yang akan dipakai itu adalah penilaian tahunan. Jadi SKP itu nanti tahunan ya. Kalau yang bulanan atau triwulan itu sifatnya periodik. Nah ini saya kasih gambaran sekilas saja ya, karena juga mungkin sudah mudah-mudahan bisa, oh ya bisa. Ini contoh SKP saya. Ini 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Ini beberapa penilaian saya. Ini hasil kerja saya sesuai, perilaku kerja saya di atas, nilai SKP saya baik. Lalu di bawah ada hasil kerja saya di atas, perilaku saya di atas, nilai SKP saya baik. Nah, ini nanti untuk pengajuan keberatan, lalu ini melakukan feedback perilaku ya, feedback perilaku. Ini adalah penilaian 360. Ini kita bisa memilih siapa yang akan kita nilai, tapi secara perilaku ya. Tentunya teman kita yang setingkat atau bawahan kita itu bisa kita berikan penilaian. Nah saya sedikit saya kasih gambaran untuk penilaian ya, di SKP rencana aksi. Ya, ini adalah contoh dokumentasi yang saya lakukan ya, sehingga dinilai oleh atasan saya. Baik, mungkin secara umum saja ya kami sampaikan ya terkait dengan kinerja ini. Nanti mungkin secara detail nanti kita kalau ada waktu yang lagi ya kita akan bahas secara detail. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan training dulu sendiri tadi melalui aplikasi kinerja training.bkn.go.id. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Seta. Terima kasih Mas Began yang sudah memberikan materi terkait kinerja secara garis umum ya Mas. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin karena ini jadi kita selama ini kan sudah melaksanakan penilaian kinerja itu menggunakan aplikasi kinerja yang dibangun oleh BKD. Nah, nanti tahun 2025 kita berencana akan menggunakan aplikasi kinerja yang dari BKN. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin di bulan-bulan Oktober akhir atau awal November nanti kami akan melaksanakan bintek terkait dengan penggunaan kinerja yang dari BKN. Oke. Jadi tidak jauh beda dengan teknik yang biasa kita laksanakan, hanya poin-poin tertentu. Nanti akan gangguan barang internet baca langsung di SKSN dan nanti predikatnya Bapak Ibu sekalian nanti akan terintegrasi langsung ke SIASN. Jadi nanti kami akan berkirim informasi kembali terkait dengan pelaksanaan bintek yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator.
izin Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Orang makan sudah sudah kesel ngantuk ya. Bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Septa tadi, bahwa selama ini kita menggunakan EKIN dari 2023 sampai dengan 2024 ini, ASN di Kabupaten Banjarnegara menggunakan EKIN yang dikembangkan oleh BKD Kabupaten Banjarnegara, dan direncanakan mulai Januari 2025 nanti kita akan menggunakan EKIN BKN. Untuk itu nanti pada pelaksanaan dilaksanakannya kegiatan coaching, mentoring dan juga sosialisasi dan fintech untuk dapat diperhatikan dengan baik agar pada masanya nanti kita menggunakan aplikasi ini sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak perlu ada banyak persoalan yang muncul ke depannya. Bagaimana Bapak Ibu tadi untuk materi yang netralitas dan materi baik dari BKN maupun dari Bawaslu bisa dipahami ya? Apakah ada nantinya Bapak Ibu yang ingin bertemu dengan Pak Rinta? Jangan ya Bu ya. Tutup. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara, baik pembukaan maupun pemaparan materi telah purna. Semoga sosialisasi netralitas ASN dan aplikasi e-kinerja BKN ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara dengan tertib. Izinkan kami selalu memandu acara undur diri dan mohon maaf atas kesalahan dalam kami memandu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.